memperhatikan firman-Nya dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada minggu ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 10 yang dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 21 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam, horas untuk kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Topik minggu kita hari ini berbicara tentang iman timbul dari pendengaran. Seorang siswa, supaya dia bisa pintar, supaya dia bisa menguasai pelajaran, supaya bisa dia lulus ketika dia menghadapi ujian, tentu saja dia menyimak pelajaran yang diberikan oleh guru atau mahasiswa, mendengar apa yang dikatakan oleh dosen, menyimak, mendengar, mencatat, memperhatikan, dan benar-benar fokus untuk menerima apa yang telah diberikan oleh sang guru atau sang dosen. Nah, itulah kehidupan kita ketika seseorang itu mau berprestasi atau untuk menguasai mata pelajaran atau mata kuliah yang sedang dia pelajari. Nah, kira-kira demikianlah gambaran kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Iman kita itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan yang diberitakan oleh para hamba Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab. Tetapi bagaimana mungkin, saudara-saudaraku, bisa timbul iman kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, atau kalau kita mendengarkan firman Tuhan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kita tidak menyimak, kita tidak fokus karena pikiran kita lari ke sana, lari ke sini. Sama seperti seorang murid atau mahasiswa ketika dia duduk di bangku sekolah atau ketika dia duduk di bangku kuliah, dia duduk baik-baik tetapi pikirannya ke sana ke sini, tidak fokus. Akhirnya apa yang didengarkan itu tidak bisa ditangkapnya dan tidak bisa dikuasainya. Demikianlah orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Jadi dalam hal ini Paulus mengatakan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan itu harus fokus, harus benar-benar memperhatikan, memberikan dirinya kepada firman Tuhan itu. Jangan seperti orang Israel. Orang Israel itu mendengarkan firman Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Hati mereka diselubungi oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Mereka munafik. Mereka tidak mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya
Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Firman Tuhan itu tidak menetap dan hilang sama sekali dari hatinya. Itulah yang mau dikatakan oleh Paulus di dalam nats ini ketika Yesaya mengatakan pada waktu itu, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Nah, ini adalah kata-kata dari Nabi Yesaya ketika dia memberitakan firman Tuhan kepada umat itu. Umat itu menutup kupingnya, tidak mau mendengarkan apa yang diberitakan. Padahal, saudara-saudaraku, firman Tuhan itu adalah kehidupan. Firman Tuhan itu adalah kehidupan. Firman Tuhan itu adalah spirit bagi kita. Tetapi karena kesombongan, karena keangkuhan, karena hatinya sudah dipenuhi oleh hal-hal yang ada di dunia ini, akhirnya dia tidak mau membuka hatinya mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Paulus mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dia mengingatkan kita, saudara-saudaraku, jangan pernah abaikan atau jangan pernah cuek kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sekali lagi kehidupan bagi kita. Firman Tuhan itu adalah kekuatan. Firman Tuhan itu memberikan semangat kepada kita supaya kita bisa kuat melangkah lagi ke depan untuk menjalani hari-hari kita yang penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, jangan tutup hatimu. Jangan mau diselubungi oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi marilah kita untuk selalu tetap bersama dengan Tuhan. Dan bahkan Tuhan sendiri mengatakan melalui kutipan dari kitab Nabi Yesaya oleh Paulus, aku telah berkenan ditemukan mereka yang mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Itulah kuasa dan kehebatan dan kebesaran dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Dia mendengarkan dan dia mau berkenan ditemukan oleh orang-orang yang mencari dia. Karena itu, nats ini di hari Minggu ini, saudara-saudaraku, mengajak kita, mari kita selalu tetap mencari Tuhan. Dan jangan pernah kita malas mendengarkan firman Tuhan. Sesibuk-sibuknya, saudara-saudaraku, berilah waktumu untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan di ibadah kita di hari Minggu. Mau jalan-jalan, mau liburan, mau ke sini, di mana-mana pun di dunia ini selalu ada saja gereja, tempat kita untuk bersekutu. Oleh karena itu, berilah waktumu, hanya sebentar saja kok, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita. Oke, kita bisa saja menikmati kehidupan di dunia ini. Oke, bisa saja kita menikmati harta kekayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi ingat, saudara-saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Itu dengan mendengarkan firman Tuhan. Janganlah kita sekali lagi mau diselubungi oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Mari kita buka itu semua, supaya firman Tuhan itu melekat di dalam hati kita, melekat di dalam pikiran kita, sehingga iman kita terus bertumbuh, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin teguh. Bukan berarti kalau iman kita bertumbuh, maka segala persoalan akan berlalu dari kita. Tidak, tetapi justru ketika saudara menghadapi persoalan, ketika saudara menghadapi berbagai tantangan, ketika menghadapi sakit penyakit dan yang lain-lain, karena iman yang bertumbuh, maka kita bisa menghadapinya dengan tenang, tidak panik, tidak galau, dan tidak khawatir. Itulah rahasia Tuhan melalui firman-Nya yang menguatkan kita. Ingat, saudara-saudaraku, kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Tidak akan pernah sia-sia firman Tuhan yang kita dengarkan itu. Karena firman Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan. Dan melalui firman Tuhan itulah kita tahu mana kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, dan mana yang tidak dikehendakinya yang harus kita hindari. Sehingga kehidupan kita sebagai pengikut Yesus selalu tetap menjadi panutan, menjadi teladan bagi orang lain. Kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Selamat untuk bertumbuh di dalam iman, mendengarkan firman Tuhan. Jangan malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Berilah waktumu supaya melalui firman Tuhan itu kita dikuatkan, kita selalu tetap hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita. Selamat beribadah hari ini, saudara-saudaraku. Tetaplah selalu tetap tekun mendengarkan firman Tuhan yang menjadi inspirasi, kekuatan, dan juga kehidupan dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Benar bahwa iman bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berilah kami Tuhan roh keberanian dan juga
roh yang tekun untuk selalu tetap rajin mendengarkan firman-Mu setiap hari. Dan jauhkan Tuhan kemalasan dari kami, supaya kami jangan malas mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan, adalah menjadi penyemangat, terutama kehidupan dalam kehidupan kami. Tuhan berkatilah kami. Saat ini jemaat-Mu yang beribadah, yang sudah beribadah atau yang akan beribadah, biarlah persekutuan jemaat-Mu saat ini penuh dengan sukacita. Berkati kami besok dan 1 minggu ke depan. Kami percaya tangan Tuhan selalu tetap menyertai kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, kiranya Engkau memberi kesehatan dan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Bila mana mereka Tuhan berbaring di rumah atau di rumah sakit, biarlah mereka juga Tuhan dikuatkan melalui pendengaran firman-Mu, sehingga imannya kuat dan mereka Tuhan menanti-nantikan kesembuhan, kesehatan yang daripada Tuhan. Jika ada yang berbeban berat, jika ada yang persoalan, Tuhan angkat itu supaya iman mereka juga bertumbuh. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk hari Minggu ini. Bagi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dan selamat beraktivitas satu hari ini. Dan biarlah kita selalu tetap dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Tetap semangat dan kami percaya Bapak Ibu selalu tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menyertai kita, memberkati kita 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, Shalom.